Assalamualaikum warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi. Selamat Di pagi. sini kami dari Di kelompok sini kami satu dari kelompok akan satu akan mempresentasikan dan mempresentasikan dan mensimulasikan mensimulasikan simulator CPU simulator mulai dari modul mulai satu dari sampai modul satu modul 5. sampai modul 5. Sebelum itu, Sebelum itu, perkenalkan perkenalkan dari kelompok kami, dari saya kelompok sendiri kami, Zakal saya sendiri Fatana Zakal Azura Fatana dengan 3 Azura digit dengan MM 3 terakhir digit MM terakhir 335. 335. Perkenalkan nama saya Perkenalkan Ilham nama Arif saya Faranda Ilham dengan Arif Faranda 3 dengan digit tiga MPM akhir digit MPM 319. akhir 319. Perkenalkan nama saya Dimas Darmawan dengan NPM 3 digit terakhir 310. Perkenalkan nama saya Syafira Syafa dengan NPM 3 digit terakhir 324. Perkenalkan nama saya Muhammad Dimas Sakti dengan NPM 3 digit terakhir 354. Perkenalkan nama saya Ananta Wirasatria, NPM digit terakhir 325. Kali ini Kami dari kelompok satu akan menjelaskan dari modul modul yang kedua. yang kedua. Eh, Eh, Perkenalkan, Perkenalkan saya Ilham saya Arif Ilham Faranda Arif Faranda dengan dengan partner saya partner saya Ananta Wira Ananta Wira S. S. Oke, untuk Oke, untuk yang yang pertama, pertama, temukan temukan instruksi yang menyimpan dalam 1 byte memori dalam data memori program data dan program dan digunakan gunakan untuk untuk menyimpan menyimpan nomor nomor 65 65 di di lokasi lokasi memori memori 20. 20. Ini menggunakan Ini metode menggunakan metode pengamatan pengamatan langsung memori. langsung memori. Untuk yang pertama Untuk kita yang pertama buat kita buat programnya terlebih programnya dahulu. terlebih dahulu. Saya Saya namain namain modul 2 modul 2 nomor 1. nomor 1. Kita buat Kita buat instruksi untuk instruksi untuk menyimpan menyimpan 1 1 byte byte ke dalam memori menggunakan instruksi instruksi STB STB dengan nomor nomor 65 65 di di lokasi alamat lokasi alamat memori 20. Kemudian untuk Kemudian untuk soal yang kedua, pindahkan nomor pindahkan nomor 51 51 ke register R04. Gunakan instruksi penyimpanan untuk menyimpan isi R04 di lokasi memori data program 21. Ini menggunakan metode pengamatan register langsung. Untuk yang pertama kita pindahkan nilai 51 ke R04 terlebih dahulu menggunakan instruksi move. satu ke R04. Kemudian untuk instruksi yang kedua, simpan isi R04 di lokasi memori. R04 di lokasi di memori lokasi memori data program 21. Oke. Untuk soal yang ketiga yaitu pindahkan nomor 22 ke register R04. Gunakan informasi ini untuk menyimpan nomor 59 secara tidak langsung dalam memori data program. Petunjuknya Anda perlu menggunakan awalan add untuk ini lihat daftar instruksi di lampiran. Ini menggunakan metode pengamatan tidak langsung di register. Untuk yang pertama kita pindahkan nomor 22 ke register R04 dengan instruksi move. 22 ke R04. Kemudian Kemudian simpan nomor 59 secara tidak langsung ke memori data program R04. Simpan R04. Oke, lanjut. Nomor 4, temukan instruksi yang memuat 1 byte dari memori data program ke dalam register. Gunakan ini untuk membuat nomor di alamat memori 22 ke dalam register R10. Kita menggunakan instruksi LDB, yaitu
dengan dengan value value 22 ke ke R10. R10. Nah, Nah, dari dari instruksi-instruksi dari soal nomor nomor 1 1 sampai sampai 4 4 adalah adalah instruksi instruksi yang yang terkait terkait dengan dengan metode metode pengamatan. pengamatan. Yang perlu Yang perlu diperhatikan adalah pada instruksi yang kelima kelima pada soal nomor 3. karena instruksi Karena tersebut instruksi menggunakan tersebut menggunakan metode indirect addressing. indirect Yang addressing, berarti yang berarti itu metode secara tidak pengamatan langsung. secara tidak langsung, Yaitu yaitu value value pada pada register register 04 itu digunakan sebagai referensi alamat alamat tujuan tujuan di di memori. memori. Jadi R04 Jadi R04 itu tidak digunakan untuk menyimpan data yang akan dikirim, melainkan untuk menyimpan alamat memori tujuan data. Oke, kita akan Oke, kita akan lanjut ke kelima. soal yang kelima. Terus soal kelima, Terus soal kelima, terus loop yang mana 10 angka dari 41 hingga 50 ditulis dalam memori data program mulai dari alamat memori 24. Petunjuknya Petunjuknya gunakan pengamatan pengamatan register digital di mana register R04 itu secara tidak langsung mewakili alamat memori untuk ditulis dan dinaikkan untuk mengatasi peningkatan lokasi memori. Yang pertama kita buat instruksinya terlebih dahulu. Dikarenakan saya ingin percepatnya, kita langsung Oke, ini beberapa instruksi yang kami buat. Kita run. Nah, setelah program program itu dijalankan, program itu akan memasuki proses looping hingga program tersebut berhasil menuliskan 10 angka secara berturut-turut, dimulai dari angka 41 hingga 50 pada alamat memori 24. Proses ini Proses ini menghasilkan representasi data sebagai contoh berikutnya. Sebagai contoh, angka 41 itu direpresentasikan sebagai nilai heksadesimal 29. Kemudian untuk 42 itu direpresentasikan sebagai nilai heksadesimal atau A, dan lain-lain. Program tersebut juga merepresentasikan beberapa simbol dan dan angka pada data. Oke, kita lanjut ke memori data program secara manual mulai dari alamat 40 dengan string CPU instruction rule. Lihat bagian T di atas tentang cara melakukan ini. Tulis loop di mana string ini disalin ke bagian lain dari memori data program mulai dari alamat 64. Yang pertama kita tentunya buat instruksi terlebih dahulu. Ini adalah instruksi yang kami buat. Kemudian kita ketikkan cara manual string CPU instruction rule pada data program mulai dari alamat 40. Kita update. Dan kita coba run. Nah, setelah program itu dijalankan dapat kita amati bahwa data program pada alamat 40 sampai 56 ini disalin ke bagian yang lain di bawahnya, yaitu CPU instruction rule-nya. Terus sekian dari A-nya, akan dilanjut ke yang B oleh teman saya. Saya akan menjelaskan model 2 yang B. Yang pertama, tambahkan kode berikut dan jalankan mulai dari instruksi move pertama. Untuk melakukan ini, Anda harus memilih instruksi ini terlebih dahulu dan kemudian klik tombol run. Dan di sini saya sudah mengisi kode yang telah diberikan. Kita reset program dulu dan langsung kita run aja. Catat apa yang Anda lihat di area data program setelah program berhenti. Setelah program dijalankan dan berhenti, program data memori dari alamat 16 hingga 24 menunjukkan dengan nilai 41 hingga 4E yang mewakili kode ASCII untuk huruf A sampai N. Di sini. Dan sarankan apa arti add di add or
R03, simbol add menunjukkan alamat tidak langsung atau register indirect. Artinya nilai dalam register R03 digunakan sebagai penunjuk lokasi memori. Instruksi STB R04 at R03 berarti menyimpan nilai dalam register R04 ke lokasi memori yang ditunjukkan oleh nilai RO3. Sekarang nomor 2, tambahkan kode panggilan subrutin berikut tetapi jangan jalankan dulu. Jadi kita tambahkan untuk instruksi. Terus gitu. Sekarang ubah kode pada satu di atas menjadi subrutin hanya dengan mengganti instruksi HLT dengan RET. Kita ganti HLT jadi RET. Instruksi MSF dijalankan. Untuk Anda dapat menjalankan instruksi hanya menekan 2 kali. Terdapat toast menekan 2 kali. Nah, di sini terdapat toast top atau top of stack yang berada di posisi 1 dengan value 0 di alamat 40 dan boss atau base of stack berada di posisi 0 dengan nilai min 1 di alamat yang sama. Catat isi yang B, catat isi program stack setelah instruksi cal jalankan. Anda dapat menjalankan instruksi ini hanya mengklik 2 kali. Nah, terus diperbarui ke posisi 1 dengan nilai 45 yang merupakan alamat pengembalian, dan boss tetap di posisi 0 tetapi dengan nilai 0. Apa pentingnya informasi tambahan pada penduduk? Temukan setelah menjalankan call. Informasi tambahan pada stack setelah instruksi sangat penting untuk menyimpan alamat pengembalian sehingga program dapat melanjutkan eksekusi di instruksi berikutnya. Setelah subrutin selesai, tanpa ini alur program akan kacau dan dapat menyebabkan kesalahan. Mari kita buat subrutin di atas sedikit lebih fleksibel. Misalkan kita ingin mengubah jumlah karakter yang disimpan saat memanggil subrutin. Ubah kode panggilan pada 2 seperti di bawah ini. Jadi kita tinggal taruh ke atas, tinggal kita pencet move up, dilanjutin dengan call label 2 dan HLT. Tambahkan instruksi PSH ini dengan cara insert below. Dengan value 60. Nah, sudah seperti ini.
ada satu seperti di bawah ini, jalankan kode panggilan di atas. Kemudian dari instruksi MSF berikan perhatian khusus pada perilaku tumpukan. Kita ubah CMP ini terlebih dahulu, langsung kita run. Ini. Nah, alur program. Yang satu, program dimulai dengan penambahan pada program start. Yang kedua, subrutin label 2 dipanggil untuk memproses nilai termasuk instruksi pop R05 yang mengambil start dan menyimpan di register. Yang ketiga, akan terjadi looping hingga nilai pada R04 dan R05 menjadi sama. Nah, nilai di sini akan menjadi sama. Program selesai dengan instruksi RET yang kembali ke titik pemanggilan subrutin dan diakhiri dengan HLT. Yang B, tambahkan parameter kedua ke kode di atas yang dapat memberikan yang memberikan alamat awal berbeda untuk transfer data ke memori dan mengujinya di simulator. Tuliskan kode yang dimodifikasi di bawah ini. Nya sudah seperti itu. Sekarang nomor 4. Tulis subrutin yang mengambil 2 angka sebagai parameter, menambahkannya dan mengembalikan hasilnya di register R00, yaitu ketika subrutin keluar, hasilnya tersedia dalam R00 untuk seluruh program. Ujilah pada simulator dengan menulis instruksi pemanggilan yang mencakup meneruskan 2 angka pada tumpukan. Salin kode di bawah ini. Nah, sekarang kode instruksinya sudah saya tinggal kita run saja. Dan ini hasil dari instruksi tadi, menghasilkan A sampai dengan huruf O. Terus sekarang yang nomor 5. Oh ya, dengan yang tadi, dari hasil tadi dengan status flagnya 0 atau berhenti, karena value dari R04 dan R05 itu sama. Sekarang nomor 5, tuliskan subrutin yang mengambil 2 angka sebagai parameter, bandingkan keduanya dan kembalikan angka yang lebih tinggi dari keduanya sebagai hasil di register R00. Pertimbangkan apa yang akan terjadi jika kedua angka tersebut sama. Ujilah pada simulator dengan menulis instruksi pemanggilan yang mencakup meneruskan 2 angka pada tumpukan. Salin kode subrutin di bawah ini. Sama yang seperti nomor 4 tadi. Kita cuma suruh membandingkan saja. Kita langsung run. Kita set program dulu. Kita run. Dan kita bandingkan apabila si ini kita delete dulu ya. Kita bandingkan. Set program dulu. Kita run. Dan hasilnya status programnya tetap terus berjalan ya, sehingga kita lakukan stop aja.
dan dan instruksi ini tidak akan berhenti. Makanya kita stop karena value mereka tidak value di sini tidak sama. Hasil perbandingan di nomor 5 adalah yang pertama tadi, yang di nomor 1 tadi. Sebelum cek compare-nya ini kita hapus, hasilnya statusnya adalah 0, dan di nomor yang satu tadi statusnya yang berhenti karena value R04 dan R05 sama. Dan nomor 3, jika diubah atau menghapus CMP compare ini, yang terjadi adalah program akan jalan terus-menerus dan tidak akan berhenti karena tidak ada compare R05 dan R04 ini. Dan sekian dari saya, Ananta Satria, dan teman saya Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.